Menjelang akhir 2022, berbagai media terus memberitakan PHK yang terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Badai ini seperti tidak ada habisnya dan terus saja menyerang berbagai perusahaan teknologi di dunia. Bahkan, menurut data layoffs.fyi, terdapat 965 perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja pada 150.276 pegawai sepanjang 2022. Perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, dan Meta ternyata tidak cukup kuat untuk terhindar dari badai PHK di akhir tahun ini. Biasanya, perusahaan yang melakukan PHK akan memberikan alasan seperti memburuknya perekonomian dunia, ketidakpastian iklim investasi, dan penaikan suku bunga yang dilakukan berbagai negara dunia. Namun, apakah benar alasan itu menjadi penentu dari kondisi PHK yang terjadi? Yuk kita bahas. Sebelum mengetahui alasan terselubung di balik PHK massal perusahaan teknologi, mari kita lihat sebenarnya perusahaan apa saja sih yang melakukan PHK. Menurut data layoffs.fyi, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan PHK, seperti Meta, Amazon, Microsoft, Twitter, CLTD, Goto, JDID, Glintz, dan Grab. Selain itu, Tim Litbang Media Indonesia juga berupaya merangkum jumlah perusahaan teknologi yang melakukan PHK dari 1 Agustus hingga 14 Desember 2022. Pada Agustus 2022, terdapat 157 perusahaan teknologi yang melakukan PHK. Lalu pada September 2022, terdapat 93 perusahaan, Oktober 2022, 98 perusahaan, November 2022, 208 perusahaan, dan Desember 2022 mencapai 78 perusahaan. Sebenarnya, terdapat alasan mengapa PHK dilakukan perusahaan teknologi dalam beberapa waktu ini. Penaikan suku bunga masih menjadi alasan terkuat perusahaan teknologi melakukan PHK. Selama ini, banyak perusahaan teknologi yang belum mencetak profit dan masih bergantung dari dana investor. Kesalahan manajemen juga menjadi alasan terkuat dari perusahaan teknologi melakukan PHK karena kesalahan kalkulasi dari dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Pada masa pandemi COVID-19, banyak perusahaan teknologi justru meningkatkan jumlah pegawainya, terlihat dari data Macrotrends yang berupaya dirangkum oleh tim Litbang Media Indonesia. Jumlah pegawai startup terus meningkat dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 dan justru mengalami ledakan pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari grafik pertumbuhan pekerja perusahaan Meta, CLTD, dan Amazon. Namun, kondisi ini ternyata merupakan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi dalam melihat kondisi pasca pandemi COVID-19. Tim Litbang Media Indonesia juga berupaya merangkum persentase pertumbuhan pendapatan per kuartal berbagai perusahaan startup dalam kondisi pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Hasilnya, banyak perusahaan yang salah strategi dan mencatatkan penurunan persentase pertumbuhan pendapatan. Kondisi ini digambarkan pada beberapa perusahaan besar seperti Meta, yang mengalami peningkatan persentase pertumbuhan pendapat pada pandemi COVID-19 dan justru mengalami kemunduran pasca pandemi COVID-19. Amazon juga mencatatkan hal yang sama, yaitu terjadi peningkatan pendapatan pada saat COVID-19 dan mencatatkan penurunan drastis pendapatan pada pasca COVID-19. Hal serupa juga terjadi pada perusahaan asal Singapura, CLTD, yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan pendapatan pada kondisi COVID-19 dan mencatatkan penurunan pendapatan pada pasca pandemi COVID-19.
Euforia yang terjadi akibat perubahan perilaku saat COVID-19 datang membuat perusahaan teknologi berbondong-bondong meningkatkan jumlah pegawai. Namun, prediksi yang salah terlihat ketika memasuki awal 2022. Berbagai perusahaan teknologi akhirnya berupaya mengembalikan jumlah pekerja seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ya benar, kondisi perlambatan ekonomi dunia memang menjadi alasan utama. Namun, perusahaan juga harus jujur apabila terjadi kesalahan manajemen dan strategi dalam menjalankan bisnisnya.